Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya ada di Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Apa mana? Hah? Istuin lah. Saya yakin hari ini teman-teman semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman dan yakin ya. Kita mendoakan, saling mendoakan teman-teman dengan saya bahwa kita bisa baik semua, bisa sehat semua, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, ya bisa beraktivitas dan bisa melaksanakan kegiatan yang mungkin hari ini bisa dilaksanakan oleh teman-teman gitu kan ya. Karena memang kita selaku penderita anxiety itu harus bisa melakukan kegiatan walaupun itu sederhana, tetapi ya saya harap teman-teman bisa melakukannya. Ya, kayak teman-teman hari ini jam berapa ya? Panas sekali di sini. Tapi panasnya dingin gitu kan. Panas tapi dingin gitu. Itu yang jadi aneh. Cuacanya panas, tapi udaranya dingin. Dingin banget. Ya. Nah, kayak teman-teman ya, kali ini saya akan ngomongin tentang kelelahan mental ataupun kelelahan pikiran kita. Jadi 5 tanda ini merupakan tanda bahwa kita itu atau pikiran kita itu sedang lelah gitu kan. Atau mungkin sedang kurang bagus gitu. Ya, selama ini mungkin kita merasa biasa-biasa saja, tetapi ada beberapa ciri yang sepertinya kita itu memang kelelahan mental kita ataupun kelelahan dalam berpikir dan sebagainya. Nah, teman-teman ya, ini tuh kan kelihatan banget ini efek dari bawang putih yang kemarin saya pakai ketika saya mengobati sakit gigi ya seperti itu. Nah, teman-teman, jadi yang ciri 5 ini ataupun yang kelima ciri dari kita kelelahan mental itu apa saja? Ya. Yang pertama, kita nyaman dengan diri kita dan kesendirian kita. Nah, kadang-kadang kita selaku para penderita anxiety itu salah satunya kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri dan merasa nyaman dengan kesendirian kita. Itu merupakan salah satu awal kita itu memang lagi mengalami kelelahan mental ataupun misalkan kelelahan sedang berpikir. Ya, beban kita yang terlalu tinggi, berpikir tentang hal-hal yang memang di luar nalar, berpikir yang semestinya kita tidak pikirkan, memikirkan penyakit, memikirkan berbagai macam sensasi, itu setiap hari kita pikirkan yang menimbulkan kita itu merasa nyaman dengan diri sendiri, kemudian kita malas untuk bertemu dengan orang, dan kita nyaman dengan kesendirian kita. Saya merasakan itu sekitar 6 bulan ya. Jadi saya merasa nyaman banget dengan diri saya sendiri, dengan kamar saya sendiri, saya merasa nyaman gitu kan. Tapi itu harus cepat diubah gitu kan, karena kita makhluk yang berinteraksi, makhluk yang bersosial supaya kita bisa berhadapan dengan orang banyak. Yang kedua, sering merasa sakit dan badan lemas. Nah ini, saya termasuk orang yang seperti itu dulu ya. Jadi kita itu teman-teman ya, sering kita itu merasakan sakit. Tapi sakitnya itu bingung kita mau menerapkan di mana gitu kan. Sebetulnya kan bukan sakit, hanya kita tidak merasa tidak nyaman dengan tubuh kita. Kemudian kita juga sering merasakan badan lemas, lemas badan ya. Kadang males ngapain-ngapain gitu kan. Kemudian ya kita sering, duh nih lagi nggak enak badan gitu. Sering kita berasumsi seperti itu. Itu kita itu lagi memang merasa ataupun sedang kita itu mental kita lagi lelah ataupun pikiran kita lagi lelah. Nah, yang ketiganya teman-teman, emosi yang sering berubah dan gampang tersinggung. Kita selaku penderita anxiety itu gitu ya. Apalagi kita mengalami kelelahan mental dan pikiran kita yang lelah juga. Kita emosi itu kadang berubah. Kadang hari ini fine. Atau jam ini kita baik, bisa tertawa, bisa ngobrol dengan teman-teman. Tapi sejam kemudian kita berubah. Langsung merasakan sensasi. Jadi pendiam. Atau kita makan marah yang terlalu menggebu-gebu gitu kan. Marah yang terlalu apa ya, membludak gitu kan. Karena ya kita sedang mengalami dari kelelahan ataupun pikiran kita yang lelah tersebut. Kelelahan mental ya kita itu. Dan gampang tersinggung.
Ini saya rasakan ya. Saya itu mudah banget tersinggung. Ya, apalagi orang yang ngomongin tentang saya. Saya sekarang itu lagi, memang saya ngerasa ya, setelah saya selidiki, saya itu memang lagi kelelahan dalam berpikir saya. Saya itu gampang tersinggung kalau orang ngomong tentang kurus ke saya, gitu kan. Kalau ada yang ngomong orang kurus ke saya itu langsung ngerasa minder dan emang tersinggung saya gitu kan. Kok ngomonginnya ini terus gitu kan ke saya. Nggak ada lainnya yang dibahas gitu kan. Ya sebetulnya wajar lah penderitaan si itu turun BB gitu kan. Tapi saya turun terus. Nah mungkin itu yang menyebabkan orang aneh dan berpikir yang enggak kepada saya. Yang menyebabkan saya juga terganggu gitu kan dengan ucapan mereka gitu kan, tersinggung. Harusnya tidak usahlah kita ngomong kalau udah tahu aja gitu, kecuali orang yang baru ketemu dengan kita yang udah lama nggak ketemu akhirnya ngomong, wajar itu gitu kan. Nah terus teman-teman selanjutnya, perut terasa tidak nyaman ini ya, kita pasti merasakan perut tidak nyaman, entah itu begah, entah itu perih, pokoknya nggak nyaman aja. Ini kayak cuaca sekarang aja ini, udaranya dingin, cuaca panas, tetapi ke tubuh itu tidak nyaman, yang menyebabkan kita pilek ya gitu dan sebagainya. Dan ke perut juga teman-teman itu sangat tidak nyaman bagi kita. Kemudian yang kelima gitu kan teman-teman, yang kelima itu nafsu makan berkurang dan susah tidur serta merasa lelah. Kalau tadi lemas, sekarang lelah. Nah ini kita kadang-kadang nafsu makan berkurang. Yang tadinya biasanya nafsunya banyak gitu makan, tiba-tiba berubah berkurang gitu kan. Terus agak susah tidur, sulit tidur karena berpikir hal-hal yang memang di luar nalar tadi dan yang berpikir hal yang macam-macam. Dan juga merasa lelah. Lelah dengan pikiran kita. Lelah dengan segala sesuatu yang memang harapannya kita bisa mengendalikan, ya ternyata kita belum bisa gitu kan. Jadi mungkin ini teman-teman itu memang mental kita yang sedang lelah dan pikiran kita yang juga sedang lelah gitu kan. Itu ciri-cirinya. Jadi perbaiki teman-teman ya, minum vitamin dan sebagainya, olahraga gitu kan. Kalau mudah tersinggung ya orang yang normal pun kalau ada yang ngomongan tersinggung ya cepat marah gitu kan. Saya pun begitu gitu kan. Ya bukan orang yang orang terkena anxiety saja, orang yang biasa pun kalau omongannya terlalu nggak enak bisa menyinggung gitu kan, atau bisa tersinggung juga. Oke, itu saja teman-teman ya. Salam sembuh dari saya, dari Sehundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.